Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Semoga kalian tetap sehat. Kemudian punya kesempatan untuk melanjutkan materi mengenai tentang senyawa hidrokarbon. Kita lanjutkan pertemuan yang kemarin lanjutannya, yaitu mengenai tentang golongan dan turunan hidrokarbon. Untuk yang pertama yaitu mengenai tentang alkana. Jadi golongan hidrokarbon itu ada 11, alkana, alkil, alkena sampai amina. Nah, sekarang kita kupas yang pertama yaitu golongan alkana. Golongan alkana ini merupakan molekul organik yang termasuk senyawa hidrokarbon dengan ikatan tunggal. Jadi kemarin yang klasifikasi untuk hidrokarbon ada senyawa alifatik dan siklik. Nah, inilah yang kategorinya alifatik dan kondisinya adalah jenuh. Karena di dalamnya itu ada ikatan tunggal. Nah, kemarin diberikan contoh alkana. Jadi alkana itu molekul organik yang termasuk senyawa hidrokarbon dengan ikatan tunggal. Senyawa hidrokarbon sendiri adalah senyawa kimia yang mengandung unsur hidrogen dan karbon. Apa saja sifat-sifat alkana? Nah, diantaranya merupakan hidrokarbon jenuh. Reaktivitas dengan senyawa kimia lain relatif kecil. Afinitas kecil. Semakin panjang rantai karbon, maka titik-titik akan semakin tinggi. Semakin panjang rantai karbon, maka massa jenis akan semakin besar. Pada suhu dan tekanan standar alkana dengan rantai C1 sampai C4 memiliki wujud gas, C5 sampai C17 memiliki wujud cair, dan C18 seterusnya memiliki wujud padat. Jadi turunannya nanti alkana itu ada metana, etana, propana, sampai terakhir dekana. Begitu. Itu mengenai tentang sifat-sifat dari alkana. Kemudian penamaan senyawa alkana. Lah, ini yang dimaksud. Tadi rumus molekulnya Ca4, kemudian jumlah atom C-nya 1 namanya metana, C-nya 2 hanya 6 namanya etana, sampai yang terakhir C10H22 namanya dekana. Kalau kalian perhatikan mulai dari CH4 sampai C10H22 untuk C-nya mengalami kenaikan 1 tingkat, sedangkan hanya mengalami 2 tingkat jumlahnya. Nah, ini disebut sebagai deret homolog. Ya, jadi deret homolog itu seperti itu, mengalami tingkatan jumlah yang sama. Nah, sebagai contoh, rumus struktur yang dimiliki oleh turunan alkana C38, ya, C2H, C2H6. Ini keliru ya kalau ini C38. Jadi C2H6. C-nya ada 2, hanya 6, maka rumus strukturnya seperti itu. Nah, ini untuk mengenai tentang tata nama golongan alkana. Jadi langkah-langkahnya itu diantaranya pertama kita harus bisa menentukan rantai utama. Nah, rantai utama ini diambil dari rumus yang paling panjang. Ya, jadi yang paling panjang. Kemudian langkah selanjutnya yang kedua dalam menentukan nama alkana, yaitu usahakan apabila ada cabang diberi nomor yang paling kecil. Jadi setelah kita menentukan rumus struktur yang paling panjang, kemudian kalau ada cabang itu baru kita berikan nomor yang paling kecil. Kemudian kita beri nama, ya, cabang kita sebut terlebih dahulu, kemudian baru nama utamanya. Nah, ini contohnya mengenai tentang nama struktur 2-metil pentana, ya.
Nah, ini nanti akan saya berikan contoh pada saat kita tatap muka mengenai langkah-langkah dalam pemberian nama pada golongan alkana. Jadi ini sama. Nah, itu terurai di dalam langkah-langkahnya itu di situ. Jadi ini aturan penamaan alkana untuk rantai bercabang. Jadi yang pertama, periksa jenis ikatannya. Jika memiliki ikatan tunggal, berarti senyawa tersebut merupakan senyawa alkana. Tentukan rantai induk dan rantai cabangnya. Langkah kedua. 3. Beri nomor pada rantai induk sedemikian rupa sehingga rantai cabang menempel pada atom C yang bernomor paling kecil. Yang 4. Rantai induk diberi nama sesuai aturan penamaan senyawa alkana rantai lurus. Dan yang kelima, rantai cabang diberi nama sesuai jumlah atom C dan struktur gugus alkil. Yang keenam, tuliskan nomor cabang diikuti tanda min nama rantai cabang yang menyambung dengan rantai lurus. Nah, sebagai contohnya seperti itu. Nah, bisa dibaca sendiri nanti penjelasannya pada saat kita tatap muka mengenai tentang bagaimana cara memberikan nama pada golongan alkana. Ya. Demikianlah uraian singkat mengenai tentang golongan alkana yang terdiri atas sifat alkana, kemudian cara pemberian nama alkana, dan gugus fungsinya apa saja untuk golongan hidrokarbon yang lain. Sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.